Ya, halo selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Perempuan Bicara. Saya Bagus Manisang dan seperti biasa saya berterima kasih juga kepada narasumber perempuan-perempuan hebat di kiri kanan saya yang menyempatkan Jumat malamnya ini untuk berbagi informasi, manfaat, analisa dan mudah-mudahan mencerdaskan bangsa nih ya ibu-ibu semua. Oke, yang kita lihat di depan tadi adalah topik yang kita akan bahas malam ini. Waspada penculikan, kita tahu ada berbagai modus dan tujuan pada penculikan anak. Baik itu mengemis, mungkin ada juga abuse ya atau kekerasan, baik seksual ataupun ekonomi. Dan ada juga saat ini yang sedang kita cermati bersama, apakah benar kasus-kasus penculikan yang terjadi ini berkaitan dengan perdagangan organ. Ada satu informasi yang sempat Anda ikuti mungkin tentang berita sosial media yang mengatakan ada jumlah harga atau harga dari seorang anak itu adalah 5 miliar rupiah untuk kemudian digunakan sebagai perdagangan atau organ tubuh anak begitu ya. Tapi ini sudah disangkah ya oleh Kominfo bahwa ini adalah berita hoax atau tidak benar. Tapi kita akan tanyakan tentu dengan perempuan-perempuan di kiri kanan saya. Saya perkenalkan dulu. Yang pertama ada Ibu Ai Mariati Solihah, Ketua KPAI. Apa kabar Ibu Ai? Ya baik Mbak. Sehat ya Bu ya? Sehat. Terima kasih Bu waktunya. Ya, lalu kemudian ada Brigjen Pol Purnawirawan Sriswari, praktisi kepolisian. Ibu Sri apa kabar? Kabar baik, selamat malam semuanya. Baik, dan ada Mbak Monica Margaret, kriminolog kita. Selamat malam Mbak. Baik, terima kasih. Dan psikolog kita malam hari ini, Mbak Irma Gustiana. Selamat malam Mbak. Baik, sehat ya Mbak Irma ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kita ikuti dulu informasinya. Ya itu informasinya, memang masih ada yang perlu pendalaman lagi. Salah satunya yang kemudian cukup mencengangkan adalah 2 remaja ya, ini masih belasan tahun melakukan penculikan. Yang sejauh ini mengatakan motifnya adalah untuk melakukan penjualan organ. Nah ini masih kita pertanyakan apakah betul seperti itu. Saya mau mungkin menanyakan pendapat ini kepada Ibu Sri dulu, begitu ya. Ibu Sri, sepanjang perjalanan kasus penculikan anak begitu Bu. Ini satunya yang kita dengar ini adalah anak yang mau menjual organ anak juga gitu. Baik, terima kasih Mbak Belkis. Apapun kenyataannya, awal tahun 2023 kita dikejutkan oleh suasana seperti ini. Dan kebetulan banyak juga yang memancing di air keruh ini dengan membuat berita-berita yang tidak benar. Saya jawab secara tegas bahwa saya juga sudah meminta data kepada pihak kepolisian. Ke rumah saya, bekas rumah saya. Artinya kasus penculikan ada. Oke. Ya, tetapi tidak seperti yang digambar-gemborkan. Jadi kalau saya tampilkan data dulu ya. Di tahun 2021 ada 37 laporan di seluruh Indonesia. Di Mabes Polri nggak ada. Seluruh Polda, 34 Polda itu totalnya 37 laporan. Lalu dari 37 laporan ini 24-nya diserahkan sampai tahap kedua. Artinya kalau sudah sampai tahap kedua penyidikannya sudah selesai. Artinya kasusnya terbukti. Nah pada saat itu juga di tahun 21 dihentikan 4
kasus. Lalu bagaimana dengan tahun 2022 itu turun. Laporan polisinya menjadi 21. Lalu yang dilimpahkan tahap kedua hanya 4 kasus. Bisa jadi karena banyak yang akan dihentikan, banyak yang tidak terbukti. Ya. Nah, masuk ke kepolisian biasanya tidak langsung ke penculikan. Anak tidak pulang, pergi tidak pulang, sehingga kita tidak serta-merta mengatakan penculikan, begitu ya. Akhirnya dilakukan penyelidikan kan, diawali dengan mereka tidak pulang, lalu setelah itu baru dirujuk ke unit PPA. Nah, pada saat pencarian itu, polisi bukan hanya bidang serse yang bekerja, Binmas pun bekerja. Barangkali ada yang menemukan anak nyasar main jauh dan sebagainya ya. Jadi itu gambaran kasus. Pertanyaannya adalah apa iya ada kasus penculikan dengan motif untuk menjual organ tubuh? Sampai detik ini pihak kepolisian belum pernah mencatat adanya satu kasus pun. Artinya kalau kasus yang terjadi di Makassar itu adalah barangkali imajinasi anak yang berselancar di internet tanpa pengawasan dan pendampingan orang tua. Nah, ini yang ada di pihak kepolisian. Kita berharap ini menjadi pembelajaran bersama bahwa anak walaupun dia sudah usia remaja, dewasa, tetap membutuhkan pendampingan. Pengawasan, nah, butuh penjelasan lebih banyak lagi ketika dia menonton atau akhirnya ini kan menjadi sumber inspirasi dari mereka, khayalan mereka setelah mereka mengeksekusi, lalu ginjal di mana posisinya. Dia pikir jual ginjal tuh seperti ini langsung bawa ke pasar terus ada yang beli. Nah, tidak sampai ke sana kan. Artinya kita tahu transplantasi ginjal itu bukan sesuatu yang mudah. Rangkaian tesnya cukup panjang, mengecek darahnya apakah terjadi penolakan, bagaimana jaringannya, cocok tidak. Kemudian diwawancara secara spesifik. Kalau orang-orang yang bekerja berat tidak mungkin bisa menjadi pendonor ginjal. Kalau memang sebelumnya umpamanya Pak petani, lalu setelah menjual ginjal pekerjaan apa yang ditekuni? Katakan membantu keluarga dan seterusnya. Akhirnya barangkali malam ini akan memberikan pesan pembelajaran kepada kita semua. Kita jangan panik. Informasi ini membuat para ibu utamanya menjadi panik. Nah, ketika para ibu panik, kita lihat semakin banyak hoax. Nah, ini bahayanya ketika para ibu panik, ibu-ibu menjadi overthinking, menjadi overprotektif kepada anaknya yang justru berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Lalu dia tersulut oleh sikap-sikap yang tidak rasional, bahkan dengan mudah mencurigai seseorang yang berujung kepada penghakiman yang tidak jelas. Contoh di Papua Barat. Nah, ini kasus ini. Tetapi apapun dalihnya memang ada sisi positifnya bahwa ini orang semakin ingin lebih tahu, termasuk TV One mengangkat kasus ini. Mudah-mudahan ini menjadi kreativitas kita bersama sehingga semakin peduli terhadap anak. Terima kasih Ibu Sri. Saya mau ke Ibu Ai dulu ya. Ibu Ai, berarti kalau secara kasus yang sudah terselesaikan dan terjawab bahwa ini tidak terjadi perdagangan organ, tapi tidak ya sampai saat ini tadi kan datanya. Tapi bahwa sudah ada nyawa yang melayang, yang kemudian menjadi korban begitu ya. Artinya dari KPAI catatannya seperti apa? Motif penculikan anak itu bertambah atau seperti apa? Iya, tentu kami juga punya data sebagai salah satu tugas dan fungsi. Jadi tadi kepolisian menyampaikan demikian datanya. Tentu kami juga punya data terkait anak yang menjadi korban penculikan, garis miring perdagangan, garis miring penjualan organ tubuh. Nah, ini kalau yang terakhir itu 0. Dari sejak 2011 kami tidak menemukan data faktual dan terlaporkan, bahkan mungkin sudah masuk kepolisian pun tidak kami temukan secara jelas. Namun yang menjadi anak korban penculikan di 2022 itu sudah ada 35 kasus. Dan diantaranya adalah memang beragam sekali latar belakangnya, yang betul terjadi juga ada, tapi kemudian ada yang sudah terkonfirmasi itu juga tidak terjadi gitu ya. Dan kemudian juga ada di ruang-ruang domestik, misalnya suami istri yang mengadukan bahwa diantaranya menculik anak, padahal ada situasi yang tidak mampu menyelesaikan konflik di dalam keluarga misalnya. Tetapi memang yang perlu diwaspadai adalah benar itu terjadi fakta penculikan anak
anak itu terlaporkan ke KPAI itu juga ada. Ya. Di salah satunya adalah Malika yang hari ini ya sudah kembali, kemudian yang Cilegon juga benar sudah sebulan dan ditemukan mengemis. Kemudian pernah mengingat ada seorang ibu yang berhubungan secara virtual ya dengan seseorang, tetapi akhirnya bertemu dan dia merasa bisa menitipkan anaknya gitu ya, dan kemudian itu terjadi penculikan. Juga ada yang pernah merekrut 12 anak untuk dijadikan pengemis waktu itu di Depok, dan beberapa juga pernah terjadi di Jakarta. Nah, saya kira message-nya adalah benar itu ada peristiwa faktual, tetapi lagi-lagi ketika ini menjadi sumber pemberitaan yang kemudian juga kita tidak mampu mengkontrol, banyak pihak-pihak yang ternyata malah memanipulasi. Contohnya, misalnya ada sebuah narasi kemudian diinsert dengan kata-kata seorang ibu ya, yang kemarin mungkin namanya Saskia, ini saya sampaikan saja supaya masyarakat justru malah saling nge-share, tidak ada ujung pangkalnya, padahal itu tidak terjadi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terakhir ada seorang ibu juga yang sedang seolah-olah diintrogasi oleh kepolisian, disuruh mengaku waktu itu, dan sampai detik ini tadi bahkan siang saya koordinasi dengan Bareskrim bahwa itu sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, jadi memang disinilah mungkin kita juga harus semakin memahami bahwa literasi digital itu sangat penting dalam menemukan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tentu catatan KPAI terkait penculikan ini, di satu sisi ada sentimen positif terhadap munculnya kepedulian sosial yang sedemikian tinggi. Tetapi di sisi lain kita harus mampu juga mengimbangi secara bijak dengan tontonan, tayangan, mengkonsumsi berbagai konten, itu yang sangat penting, terutama di ranah yang paling domestik adalah hubungan anak dengan orang tua. Nah, ini salah satu hal yang sangat penting tadi disampaikan juga sama Ibu, yang memang memunculkan ketika ada grooming child, ada seseorang, apalagi sindikat. Kami juga melihat ada situasi sindikat tersebut gitu ya, walaupun kasusnya beragam dan bervariasi, begitu Mbak Bilkis. Ibu Ai Mariati, kita akan sambung lagi. Saya juga penasaran, berarti ada dua nih yang terpengaruh dengan media sosial gitu ya. Yang satu kemudian yang menjadi alasan motif tadi ya, malah justru ikut-ikutan melakukan ini karena berharap mendapatkan uang yang besar untuk melakukan perdagangan organ. Yang satu lagi kemudian menjadi konten begitu ya, konten yang justru memanas-manasi dan kemudian tidak ada ujung pangkalnya dan tidak solutif. Sesaat lagi kita sambung di Perempuan Bicara.